memaafkan Agus. Pula sampai terpikir ke istilahnya diulang. Ya, jangan ulangi lagi kesalahannya ya. Hampura, Bang. Ya, di Hampura aku abah-abah itu ayah dendam ke Agus. Saya memang ngakui lah, memang salah saya juga. Ya saya pusingnya pas udah dipisah sama istri saya itu. Oh, karena dicariin istri. Saya cuma mau minta maaf atas ya kesalahan saya yang udah kelewat, dan saya nggak akan mengulanginya lagi, Pak. Alhamdulillah anak ibu udah bebas karena kerja sama bapak-bapak ibu, terutama Mbah Jaja yang udah saya marahna udah ngebebaskan putra ibu. Hatur nuhun kejaksaan Cimahi yang bisa ngebantu ke putra ibu. Halo teman-teman dari pendengar dan juga penonton dari JTI Sangkuriang. Jumpa lagi bersama saya Andromeda Rizal. Kali ini podcast kita membahas tentang restoratif justice atau nanti kita singkat dengan RG. Nah, kalau hari ini suasananya cukup berbeda dibandingkan dengan podcast-podcast sebelumnya. Kali ini ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Cimahi. Nah, samping saya ini udah ada Ibu Rosalina. Halo Ibu. Halo. Sehat Ibu? Sehat, Oke. alhamdulillah. Sebelumnya Ibu, karena kita sudah vaksin pertama, kedua dan juga booster, bahkan sebelumnya kita semua kru dan juga teman-teman di sini sudah tes antigen. Kita izin untuk membuka masker mungkin Bu ya, biar lebih jelas. Oke. Kalau Bu kita buka aja. Biar kelihatan kalau kata orang sudah mah gelisar kaset. Nah, gitu. Bu Rosalina, Bu, tadi aku di prolog sempat menyampaikan Bu terkait restoratif justice ini untuk masyarakat umum. Kalau kata orang sudah kenal sih restoratif justice atau RG ini, Bu, bisa dijelaskan secara singkat dan juga padat seperti apa sih restoratif justice ini tuh, Bu? Restoratif justice itu atau bisa kita sebut RG ya? keadilan restoratif. Jadi berdasarkan peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, di mana pada pasal 1 dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang menyertakan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, atau pihak lain yang terkait, ya kan, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Oke, pemulihan kembali. Berarti ini didamaikan begitu seperti apa sih? Jadi pemulihan kembali kepada keadaan semula di situ artinya jaksa sebagai fasilitator dapat memanggil, mengupayakan para pihak untuk melakukan perdamaian. Jadi di sini saya bisa jamin ya, misalnya setelah kita jaksa mendapatkan berkas, kami tunjuklah jaksa peneliti untuk meneliti berkas dan mempelajarinya. Kemudian di situ sudah ditemukan secara yuridis itu ada unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sudah terpenuhi. Namun karena dengan hati nuraninya jaksa, ya kan, dia mempelajari bahwa wah ini perkara tersebut ini kayaknya sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berarti karena hati nurani jaksa. Iya, betul. Jadi bukan semata-mata hukum berlaku sesuai dari pasal-pasal yang ada, tapi di dalam setiap pasal juga ada hati nurani di setiap jaksa, begitu Bu? Jadi begini, hati nurani di sini begini. Jadi kan secara sesuai KUHP, ya kan, mekanismenya dalam KUHP, itu setiap tindak pidana yang terpenuhi adanya unsur-unsur tindak pidana pasti akan melalui tahap peradilan. Nah, tapi di sini jaksa diberi kewenangan dapat melakukan penghentian penuntutan untuk kepentingan umum.
disitulah masuk ya kan penghentian penuntutan berdasarkan keadaan restoratif di mana jaksa punya wewenang ya kan. Kalau apabila dia bisa, jaksa itu dominis litis, jadi artinya itu pengendali perkara ya, perkara adalah milik jaksa, jadi dia bisa menentukan bahwa perkara ini dapat dilimpahkan pengadilan atau tidak. Nah kemudian dengan meneliti berkas tersebut, jaksa itu dapat berpendapat, wah kayaknya ini memenuhi syarat untuk dijadikan dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadaan administratif, tapi harus memenuhi juga tahap-tahap syarat-syaratnya. Jadi nggak semua permasalahan atau nggak semua kesalahan orang tuh bisa di restoratif justice ya Bu ya. Bahkan Ibu kalau kemarin di Cimahi sendiri ini viral ternyata Bu, di medsos, di TV, di TikTok, YouTube semua Bu, terkait dengan restoratif justice Agus ya Bu ya. Nah ini tuh pencurian motor, bahkan dikasih ada uang gitu atau apa dari restoratif justice atau mungkin uang dari mana? Dari mana ya? Maksudnya kasih hadiah begitu Bu ya, atau terkait dari ini dibantu jadi, gitu Bu. Begini, jadi pada saat kita menerima berkas ya kan, dan melakukan mempelajari dan meneliti, dan di situ ada pendapat dari jaksa bahwa perkara ini memenuhi syarat untuk melakukan penuntutan berdasarkan proses. Kenapa sih siapa sih diberhenti Nah, gitu kemudian karena memenuhi syarat, salah satunya satu, Agus Mustafa bin Asep Saifuddin ini ya, itu belum pernah melakukan tindak pidana. Oke. Kedua, ancaman hukumannya yaitu perkara pencurian itu kan ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, ancaman hukumannya itu tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian ketiga, nilai kerugian yang ditimbulkan atas akibat dari tindak pidananya itu Pencuriannya si Agus ini Bu. tidak lebih dari 2.500.000. Nah di perkara ini Agus itu motornya kembali dan tidak ada kerugian. Nah yang paling inti di sini adalah korban yaitu Jaja bin Mucek itu memaafkan Agus. Nah di sini intinya itu. Jadi pelaku itu menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada korban. Dan korban pun menerima dan memaafkan pelaku, sehingga itulah dapat bisa memenuhi syarat lah untuk. Jadi menarik juga ya, jadi saling memaafkan. Saling memaafkan. Selain itu syarat-syarat lainnya kalau ada restoratif justice. Nah, arti dari pemulihan kembali kepada keadaan semula, karena di perkaranya Agus, korban menyatakan memaafkan Agus tanpa syarat. Nah, poin-poin itulah nanti yang diupayakan oleh jaksa antara sebagai fasilitator antara korban dengan pelaku, dan disaksikan oleh keluarga korban atau keluarga pelaku dengan tokoh masyarakat, ya. Nah, di situ nanti jaksa menjadi fasilitator, menyatakan bahwa poin-poin apa yang akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini. Lalu kemarin kamu dapat informasi Bu, ada bantuan gitu Bu untuk Agus ini. Nah ini bantuan seperti apa? Apakah karena baik lagi karena hati nurani gitu dari seorang jaksa atau seperti apa sih Bu? Karena kan kalau kita tahu jaksa tugasnya harus menuntut dan sebagainya, tapi ini ada cerita yang menarik gitu Bu. Jadi ada istilahnya apa ya, perhatian begitu mungkin ketika membaca kasus seperti apa sih Bu? Jadi gini, pada saat Agus akan belum itu ya diupayakan di rangkaian upaya perdamaian lah. Yeah. Kemudian saya mengajak jajaran bidang Pidum, termasuk Kasih Pidum dan para jaksa Pidum, itu untuk terjun langsung mendatangi rumahnya Agus, supaya kita lihat keadaan Agus kayak gimana sih sehari-harinya gitu. Walaupun saat itu Agus sedang ditahan, masih ditahan waktu itu. Jadi kita langsung ke rumahnya Agus karena mendengar cerita dari korban, keluarganya Agus ini berekonomi lemah gitu. Jadi dengan ya apa ya, kalau saya sih apa ya, untuk sedekah atau apa gitu ya kan. Nah jadi kita bawain sembako lah ya, bawain sembako, beras dan sebagainya pada keluarga Agus, menunjukkan simpati kita gitu ya. Nah sampai di sana rupanya benar ya kan, rumahnya Agus itu dengan dinding
kayu atau kertas Giling mungkin ya, Bu, ya? Gitu. Jadi terus rumah panggung gitu kan, jadi kita berapresiasi, itulah maksudnya ikut prihatin dengan keadaan. Prihatin memang kalau kita melihat kasus tuh ada rasa kemanusiaan juga ya Bu ya, jangan hanya melihat kesalahannya, tapi dibalik itu juga ada alasan begitu ya Bu ya. Bu, kalau kita melihat apakah kasus sexual justice ini baru pertama kali di Kota Cimahi atau memang sudah dikenal juga Bu di beberapa daerah lain, atau seperti apa sih Bu ini kalau dari saya itu menjabat kejaksaan, kepala kejaksaan di Cimahi pada bulan Agustus 2020. Jadi belum genap 1 tahun ya Bu ya? Jadi di sini pada saat kesini saya belum ada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kejaksaan di Cimahi. Makanya saya melihat coba lebih diperhatikan lagi mana-mana perkara-perkara atau berkas yang dapat kita lakukan review supaya membuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Jadi saya minta perhatiannya, saya juga membaca gitu ya, saya lihat kayaknya nih kasusnya Agus, waktu datang berkas itu saya baca ini kayaknya memenuhi syarat untuk dijatuhkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Makanya langsung buat nota pendapat jaksa, ya kan, kemudian dilakukan upaya memanggil para pihak ya, untuk dilakukan upaya perdamaian, terus musyawarah mufakat, ya kan, kalau memang ada kerugian yang harus diselesaikan ya, dibayar, atau ada kerusakan yang itu ya, dituangkan dalam poin-poin kesepakatan. Kemudian setelah itu kita mengajukan usulan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana melalui Kepala Kejaksaan Tinggi, ya kan, untuk dimintakan supaya kita gelar perkara. Jadi tidak serta-merta kita langsung putus saja gitu. Ya, jadi ada prosesnya. Berarti untuk restoratif justice ini bukan hanya satu pihak saja, tapi harus ada persetujuan di beberapa pihak juga begitu Bu. Kemudian kalau memang itu sudah ditujukan untuk dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, kemudian jaksa akan mengundang lagi para pihak, memberitahukan bahwa persetujuannya sudah disetujui dan menyatakan agar segera melaksanakan poin-poin yang ada di dalam kesepakatan itu. Nah, kesepakatannya apa aja sih? Ya, kalau misalnya perkaranya itu pencurian, pencurian, dia merusak barang, maksudnya merusak pagar atau apa, nah betulin pagarnya dulu, tapi itu harus permintaan dari korban ya. Tapi kalau korbannya udahlah nggak usah, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya korban bilang harus diganti, ganti. Emang kalau sepakat, kalau korban kalau pelakunya pun bisa memenuhi keinginannya korban, dituangkan poin-poinnya ke dalam perjanjian kesepakatan itu. Lalu Bu, bagaimana Bu kalau misalnya hasil curiannya, ini kasus lain Bu ya, bisa mencuri minuman, tapi kerusakannya itu lebih dari harga minumannya Bu, bagaimana tuh Bu? Ya, itulah kesepakatannya. Kalau tidak deal antara korban dan pelaku, ya tuh. tidak jadi upaya perdamaian, ya tidak bisa dihentikan penuntutannya kepada. Baik. Berarti memang harus ada sepakat dulu yang penting ya Bu ya. Poinnya di sini adalah saling memaafkannya itu antara pelaku dengan korban. Ya, mungkin ini hanya satu dari beberapa kasus ya Bu ya yang bisa seperti ini. Lalu Bu, syarat lainnya Bu untuk dilakukan RG ini, apakah ada pengecualian begitu Bu? Apakah memang kasus pencurian saja atau mungkin ada kasus-kasus lain yang bisa di-RG-kan dan tidak boleh di-RG-kan begitu Bu? Itu yang seperti saya jelaskan tadi. Pertama, dia tidak residivis, belum pernah melakukan tindak pidana. Kedua, ancaman hukumannya tidak boleh 5 tahun. Nah, itu ada pengecualiannya juga. Boleh 5 tahun, ya kan? Tapi ada kerugian, pokoknya perdamaiannya itu korban itu memaafkan lah intinya. Kalau korban memaafkan, ancamannya itu 5 tahun atau nilai kerugian lebih dari 2.500.000, itu bisa dipenuhi itu penghentian penuntutan. Baik Bu. Bu, yang ternyata tanggapan masyarakat terkait dengan kasus Agus ini Bu luar biasa Bu. Banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cimahi mengapresiasi begitu Bu dengan tindakan yang dilakukan oleh dari jaksa penuntut ini. Tanggapan Ibu seperti apa sih dengan kayak gitu Bu? Masyarakat ternyata wah
ternyata dari setiap kasus setiap ini ada rasa kemanusiaan begitu yang disampaikan. Seperti apa? Sebenarnya saya tidak tahu kalau ini jadi viral. Jadi saya melakukan sesuai tusi saya aja, ya. Ya, tusi saya laksanakan, ya kan, secara proporsional, penuh tanggung jawab, ya kan, berdasarkan hukum dan hati nurani. Nah, kemudian kalau ini kasus Agus ini sampai viral, ya itu mungkin nggak tahu ya. Kalau saya sih melaksanakan tusi aja gitu loh. Jadi Ibu sebenarnya nggak tahu sama sekali kalau ini tuh ramai gitu. Enggak, pas udah tahunya pas di WA sama temen gitu, oh begitu. Loh, viral ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya dihukum gitu Ibu ya, kalau kita melihat kasus-kasus pencurian ini, memang hukuman dari pencurian motor ini kan banyak Ibu ya, apalagi kalau misalnya kita lihat ini kasus pembekalan dan lain sebagainya Ibu ya. Ini sebenarnya berapa tahun sih untuk kasus pencurian ini sebenarnya Ibu ya, kalau misalnya ditutup? Kalau sampai berdasarkan ke- KUHP kan Paling maksimal berat. 5 tahun. Bu, kalau kita ngelihat Bu, ini sedikit-sedikit kalau sekarang dengan ada kasus yang ramai tentang Agus ini, orang sedikit-sedikit, wah ini bisa di restoratif justice, wah ini bisa nih kasus ini. Nah, sebenarnya guideline utama dari restoratif justice ini Bu, apakah semua kasus ini bisa? Tapi kalau misalnya terkait dengan pencurian atau perampokan, asalkan mungkin ada paksaan begitu Bu terhadap korban, mas saya kasih uang aja segini, asalkan kita bisa berdamai dan sebagainya. Atau mungkin ada persetujuan lainnya yang harus disaksikan oleh jaksa begitu Bu. Boleh. Jadi upaya perdamaian itu tidak boleh ada intimidasi, Ya. tidak ada boleh tekanan, tidak ada boleh paksaan, ya kan? Musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi kalau tidak ada memenuhi itu tidak bisa, apalagi dia residivis ya nggak bisa. Oke, baik ya Bu. Kita lanjut lagi Bu nanti perbincangannya Bu setelah break 1 menit berikut ini.